Selamat bertemu dengan saya dalam Simon Setu Channel. Kali ini kita akan membahas materi tentang bersahabat dengan alam. Pendidikan Agama Katolik kelas 9 semester kedua. Nah, sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Keharmonisan hubungan antara alam dengan manusia dapat terjalin dengan baik jika manusia berusaha memanfaatkan dan mengelola serta memelihara alam dengan bijak sesuai dengan kehendak Allah. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kita dapat meminum air bersih, berteduh dalam rumah yang nyaman, menghirup udara yang segar, dan sebagainya, karena ada sumber daya alam yang kita manfaatkan. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sangat mempengaruhi pencemaran lingkungan yang sangat merugikan kehidupan manusia. Ada 3 bentuk pencemaran lingkungan yang kita kenal, yaitu 1. Pencemaran udara, 2. Pencemaran tanah, 3. Pencemaran air. Penebangan tumbuhan dan penembakan hewan secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan dan kepunahan. Hal ini akan berkaitan dengan rusaknya rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan hutan sangat penting demi pengawetan maupun pelestariannya, sebab fungsi hutan adalah untuk mencegah erosi, sumber ekonomi, menjaga keseimbangan air, menyediakan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Hal ini seharusnya dapat dilakukan jika manusia menyadari akan peran dan tugasnya sebagai citra Allah. Inilah yang dijalankan dan dicontohkan oleh Santo Fransiskus. Pandangan kitab suci terkait dengan tugas manusia untuk menjaga kelestarian alam. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Dalam kitab Kejadian, khususnya Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, di sana ditegaskan, manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini. Melalui ciptaan, Allah menyatakan dirinya sebagaimana ia ada. Segala ciptaan yang ada menunjukkan bahwa Allah sungguh mencintai manusia. Kita patut bersyukur menyaksikan keindahan, keharmonisan, keselarasan, serta betapa sempurna dan takjubnya alam raya ini. Ungkapan syukur kita kepada Allah dapat kita wujud nyatakan dengan menjaga dan melestarikan alam. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan memelihara alam? Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan memelihara alam misalnya, 1. Menerapkan praktek hidup hemat, mulai dari sebanyak mungkin memanfaatkan transportasi umum, hemat listrik, hingga hidup seadanya atau sederhana yang tidak konsumtif. Semua kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi energi yang digunakan dan pada akhirnya dapat mengurangi polusi udara dan dampak rumah kaca. Yang kedua, mengurangi penggunaan mobil dengan naik sepeda, jalan kaki, atau dengan bus.
Composting merupakan cara untuk membuang sampah dapur. Hal ini sehat untuk tanah dan sedikit sampah yang akan masuk ke lokasi penimbunan. Keempat, mematikan keran air bila sedang menyikat gigi atau sudah tidak dipakai. Dan yang kelima, membuang sampah pada tempat yang seharusnya bukan di sungai ataupun di tempat-tempat yang dapat menyebabkan banjir dan sebagainya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang bersahabat dengan alam. Sekian dulu perjumpaan kita, sampai bertemu pada video saya berikutnya.